menjadi wanita yang original boleh kan gitu, tapi tetap melakukan perawatan untuk menjaga kulit supaya jadi tambah lebih bagus. Udah ada perubahan yang terasa? Udah, sampai lihat cakep begini. iya, sampai dikatain operasi plastik. Iya. Itu juga karena Plastik kantong sampah. Iya, Dermapro semuanya bikin saya muka tirus, ada onda, ada apa segala macam, semuanya dedikasi saya kecantikan dokter San, dokter Ande sama dokter-dokter yang ada di sini. Gitu. Kenapa nggak mau pakai cara-cara instan itu? Oh, Enggak sih. Sebenarnya kalau memang ada kesempatan dan kan operasi plastik itu kan memang harus mempunyai niat. Waktu downtime-nya pasti lama, recovery dan lain-lain. Dan pada saat ini kan kayaknya memang lagi marak banget nih yang melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Kalau bisa tetap menjadi wanita yang original boleh kan gitu, tapi tetap melakukan perawatan untuk menjaga kulit supaya jadi tambah lebih bagus gitu, tanpa harus melakukan operasi plastik. Ayo kenapa? takut operasi plastik atau kenapa? Operasi. Kalau di keluarga saya memang nggak boleh gitu sebenarnya gitu ya. Dan maksudnya orang tua saya mengajarkan kalau bisa tidak boleh ada yang diubah sedikit pun gitu. Jadi ya perawatannya ya kayak gini-gini aja gitu, yang normal-normal aja, masih dalam batas yang wajar gitu. Kalau buat operasi kayaknya. Tapi memang satu hal yang mesti diperhatiin bahwa tadi aku bilang operasi tidak merubah struktur kulit. Ya, jadi banyak kalau misalnya perhatiin yang pabrik-pabrik yang udah operasi itu kulitnya nggak akan sebagus mereka. Itu yang kita perhatiin sekarang, bahwa ya udah kalau misalnya mau operasi nggak masalah, tapi kita tetap bisa memperbaiki dari penampakan kulitnya. Karena kalau operasi kan cuma bentuk wajah ya, tapi kalau kulitnya perawatannya beda lagi gitu. Perawatannya beda. Memang harus dirawat kulit, tidak bisa cara instan apapun, nggak bisa untuk kulit. Emang perawatan atau treatment apa sih yang udah Kak Amanda lakuin sampai banyak orang yang bilang kalau Kak Amanda ini operasi plastik? Nggak tahu, di sini ada list, ada perawatan gue nggak banyak banget Mbak. Nanti saya kasih ke Mbak ya, itu segini. Nanti Mbaknya telah sendiri. Mbak ada kantong mata nih. Ini yang mau saya daftarin Mbak sama si Om, ya omongin dong. Ini dok si Om ini dong. Harus nih si Om. Biar keren Jadi terus. model ya Iya dia. biar awet muda Oh, dia. benar, Dia dari benar, dulu benar, awet benar, muda. Apa aja mandat yang udah tadi Banyak. Banyak banget kok yang di sini, ada Onda, ada MLB, sampai kayak takutnya gue jadi ini pekerja di sini karena tahu, sama harga-harganya juga pada tahu jadinya. Jadi tapi yang treatment yang paling aku suka yang memang Milky Biome ini sama Milky Baby Eyes untuk kantong mata gitu. ini kan karena minim downtime, berarti memang untuk pekerjaanmu cocok ya? Cocok banget, jadi bisa langsung sat-sat bisa kerja lagi. Benar. Dokter, ini kalau kulit rusak tuh sebenarnya kendalanya apa sih? Kendala terbesar? Oh, saya nggak bisa ngomong. Oke. Oh, pakai ini. Udah pakai bahasa isyarat dokter. Jadi kalau misalnya kulit rusak itu kan memang banyak faktornya ya, terutama kalau misalnya di iklim kita ini kan iklim yang tropis, yang lembab gitu, dan juga polusinya tuh terlalu banyak sekarang. Radikal bebas pun juga banyak. Dan juga itu yang mempengaruhi juga faktor dari gaya hidup seperti begadang. Nah kalau misalnya begadang itu kan sel tubuh kita nggak regenerasi dengan sempurna ya. Nah kalau misalnya kebanyakan sel mati di kulit kita, itu yang membuat penuaan lebih dini. Dan kita memerlukan ya tadi itu ya, ada hyaluronic acid, terus juga yang komposisi benang tadi, dan juga yang growth factor. Karena itu akan membantu meremajakan sel kulit kita. Jadi yang biasanya kan ada yang umur 30-40 tahun tuh udah mulai sagging, udah mulai kendur. Dan juga itu yang memerlukan kriteria yang benar-benar yang memerlukan perawatan seperti ini, seperti Milky Baby Skin, Milky Baby Eyes, dan juga yang terutama yang begadang-begadang tuh, biasanya kantung matanya, terus juga cekung dalam, terus ada gelap. Nah itu yang butuh di treatment. Ada efek sampingnya sih dan sebagainya? Kalau misalnya untuk efek sampingnya tadi seperti dikatakan seperti Dr. Ellen, itu paling hanya resiko biru saja pas pengerjaan suntikannya. Terlebih kalau misalnya untuk treatment seperti ini bisa dibilang minimal downtime, bahkan tidak ada downtime sama sekali. Pas pengerjaan mungkin ada sedikit pembengkakan, tapi sekitar 15 menit sampai 30 menit juga sudah hilang.
hilang matanya. Ayo Amanda ini termasuk yang rajin perawatan. Tadi kan dia bilang kata Amanda sampai harganya udah apa semuanya. Memang ini ya, artinya memang ada ya budget-budget memang selalu disiapkan khusus. Ya ada ya, pasti ya. Jangan timpalin ke aku. Ya kalau Tema jawab dulu kan. Enggak, karena kalau di sini Mbak enaknya, saya sih kalau ngomong sama dokter ya gitu aja, ya bayaran ntar ya dok, misalnya cicil tahun sekali gitu, apa berapa bulan sekali gitu. Ya pasti kalau namanya perawatan, setiap perempuan pasti punya budget tersendiri lah gitu. Bukan perempuan aja, sekarang cowok juga kan banyak yang ikut perawatan juga. Paling bermasalah di wajah Ayu apa sih kalau boleh tahu? Alhamdulillah sih kalau di wajah nggak masalah, paling di sini nih. Yuk pancing lagi yuk. Yuk pancing lagi yuk. Canda biar seru aja ya Kak. Kalau di wajah sih, kalau saya tuh tipe jenis kulit yang kering gitu, jadi gampang banget gitu, maksudnya kalau udah kering tuh apa ya, udah kusam gitu jadinya gitu. Jadi memang tipe kulitnya juga kering gitu, jadi harus benar-benar banyak vitamin, banyak yang Lembabnya. harus pelembab dan lain-lain gitu. Pernah punya masalah apa yuk sampai akhirnya takut gitu buat keluar gitu, punya masalah kulit apa gitu di wajah, sampai takut buat keluar rumah atau seperti apa gitu. Emang siapa yang takut? Masalah kulit di wajah kan bisa. Pinjol. Yang bikin nggak pede, yang bikin masalah kulit, yang bikin Ayu nggak pede apa Nggak pede. dulu gitu. Dulu. Sekarang mah nggak mungkin lah. Tapi gini ya Mas, alhamdulillah. Ini alhamdulillahnya ya, bukannya sombong nih. Alhamdulillahnya saya terlahir punya kulit, bukan sombong nih. Punya kulit yang Putih. bukan, enggak bermasalah. Gitu. Jadi kalau dulu-dulu mungkin saya belum terlalu peduli kalau misalnya kena matahari atau apa gitu. Tapi kalau sekarang semakin usia, karena gampang banget itu matahari tuh masuk ke wajah kita gitu. Jadi sekarang jauh lebih care gitu, lebih peduli. Makanya melakukan perawatan. Mungkin kalau dulu masih biarin aja lah, kulit gue udah bagus ini, nggak bakal lah gini-gini. Tapi ternyata walaupun kulit udah bagus, tapi tetap kita harus merawat itu terus gitu. Bukan berarti nggak perawatan juga. Tapi satu yang mesti diperhatiin bahwa Ayu sama Amanda ini nggak pernah ganti-ganti skincare ya. Maksudnya nggak FOMO skincare ini, skincare itu. Enggak sih. Jadi itu makanya kan kulitnya juga nggak bermasalah. Nah itu jadi pengen kita ini juga pada masyarakat jangan suka ganti-ganti skincare gitu. Karena kayak Amanda sama Ayu kan udah bertahun-tahun di sini juga skincare-nya juga nggak FOMO pengen ganti-ganti gitu loh. Jadi kayak tadi masalah skin barrier rusak salah satunya yaitu karena pemakaian skincare yang terlalu sering ganti atau misalnya mengandung alkohol atau sering cuci muka dan sebagainya. Makanya jadinya itu pengen ngasih contoh bahwa ternyata harus juga tuh nggak kayak harus ganti-ganti skincare kayak gitu. Jadi tolong kalau misalnya mau pengen kulitnya kayak Amanda kayak Ayu ya jangan ganti-ganti skincare, jangan FOMO ini ono ini ganti padahal sekarang kan banyak yang ngandung merkuri atau hidrokinol. Sedangkan kalau Ayu sama Amanda kan memang skincare-nya pasti atas arahan kita ya, makanya bisa kulitnya bagus bertahun-tahun ya karena itu malah nggak pernah ganti-ganti skincare sebenarnya. Nah dokter menanggapi skincare yang overklaim sendiri kan, Dermatro kan ngeluarin skincare juga. Coba Dr. Ellen Kalau skincare derma ya apa sih kita Jangan overklaim. Jangan kepancing dokter Ella. Jangan kepancing dokter Ella. berusaha untuk tidak overclaim. Jadi apa yang kita katakan itu sesuai dengan kenyataannya. Komposisinya sepertinya seperti ini. Apa yang bisa dilakukan oleh produk ini sebatas ini, sebatas ini. Semua produk itu ada keterbatasannya. Dan di situ kita harus ngerti bahwa nggak mungkin pakai skincare doang mau hasilnya seperti ibu-ibu ini misalnya ya. Jadi harus dibantu sama treatment gitu. Dan apapun yang dilakukan sama Amanda sama Ayu ini sebenarnya kita sebutkan preventif anti aging. Jadi jangan ketika udah tua udah ada keluhan baru treatment. Ketika masih muda udah melakukan preventif biar gejala-gejala penuaannya tidak keluar. Nah ini juga yang ntar akan jadi tren di tahun-tahun ke depan gitu ya, Preventif. orang-orang lebih memperhatikan anti agingnya gitu dan secara holistik, nggak cuma lokal ke wajah tapi misalnya menggunakan suntikan gitu ya biar dia juga anti agingnya dari dalam juga seperti itu. Jadi Awet muda lah kayak Amanda sama Ayu. Nggak ada tambahan tuh. Foto.
Fotonya? Nggak ada yang ngajakin foto? Ini yang mana yang foto ini? Atas yang mana ya? Nono. Oke. Dani kasih arah. 1, 2, 3 tengah. Ini kayak foto zaman dulu ya dipencet gitu. Udah, terima kasih ya. Dan yuk aku mau konser. Tahan dua yuk. Dua yuk, nah. Dua yuk. Cakep, cakep. Belum nih langsung